Ikan bawal merupakan salah satu ikan konsumsi yang bernilai ekonomis. Keunggulan ikan bawal adalah mudah dibudidayakan, tidak memerlukan waktu yang lama dalam pembesaran untuk mencapai ukuran konsumsi, dan mempunyai harga yang relatif tinggi baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Budidaya bawal seringkali dilakukan pada waduk dengan memakai keramba jaring apung. Metode ini masih sangat relevan untuk para pembudidaya yang dekat dengan danau atau pesisir. Kali ini kita akan membahas peluang bisnis ikan bawal di keramba mulai dari persiapan, pemeliharaan, pemasaran hingga kendala yang dihadapi. Pembesaran ikan bawal dimulai dengan pemilihan dan penebaran benih. Benih bawal tidak bisa langsung dipelihara di keramba. Benih harus dipelihara di bak dulu hingga berusia 2 bulan. Sebuah bak berukuran 1 meter persegi bisa menampung 40 ekor benih. Saat usianya 2 bulan, bawal sudah siap mencari makan di keramba lepas dan tahan dari ombak. Sebagai awalan, kita bisa menggunakan benih berukuran 5 cm dengan padat penebaran sebanyak 1000 ekor tiap keramba berukuran jaring 4x4 dengan kedalaman 3 meter. Jaring yang digunakan memiliki ukuran mata jaring 3/4 inci. Setelah 2 bulan masa pemeliharaan, benih yang sudah berukuran 80 gram kemudian dipindahkan ke jaring ukuran 1 inci, dengan padat tebar 850 ekor per keramba. Setelah mencapai ukuran 200 gram, ikan dipindahkan ke jaring ukuran 1,5 inci sampai panen di mana ikan sudah berukuran 500 hingga 600 gram. Frekuensi dan waktu pemberian pakan yang tepat perlu diperhatikan agar menghasilkan pertumbuhan dan angka kehidupan yang baik serta penggunaan pakan yang efisien. Porsi pemberian pakan dari penebaran awal ikan sampai mencapai ukuran 100 gram adalah sebesar 7%. Selanjutnya, dari ukuran 100 hingga 200 gram, porsi pakan yang diberikan sebesar 5%. Ketika ikan berukuran 200 hingga 300 gram, pemberian pakan adalah 4%, dan selanjutnya 300 gram sampai mencapai ukuran panen pakan yang diberikan adalah 3% dari total biomas ikan. Untuk mengetahui perhitungan ini, kita perlu melakukan pengambilan data atau sampling setiap 1 bulan sekali. Selain itu, dilakukan pemilahan ukuran atau grading dengan tujuan untuk menyeragamkan ukuran ikan sehingga tidak terjadi persaingan. Frekuensi pemberian pakan diberikan 2 kali sehari. Pakan yang diberikan berupa pakan buatan atau pelet dengan kandungan protein minimal 37%, dengan berbagai ukuran disesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Pemanenan dilakukan setelah ikan telah mencapai ukuran minimal 500 gram, dengan lama pemeliharaan 6 hingga 7 bulan. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari karena pada saat tersebut suhu relatif rendah. Sebelum pemanenan, ikan bawal harus dipuasakan terlebih dahulu selama 12-48 jam sebelumnya. Salah satu kendala yang biasa menghambat budidaya ikan bawal adalah penyakit. Penyakit yang menyerang ikan bawal biasanya disebabkan oleh bakteri, parasit dan virus. Tindakan pencegahan yang bisa dilakukan yaitu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara pergantian jaring dan pencucian jaring setiap 1 bulan sekali, pemberian makanan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kandungan nutrisinya. Adapun pengobatan dilakukan dengan cara perendaman, melalui pakan, dan juga penyuntikan. Pembesaran ikan bawal di keramba juga rentan terkena upwelling, di mana air di dasar danau atau waduk naik ke permukaan. Sisa pakan dan kotoran juga berpotensi meracuni ikan bawal. Pada musim tertentu, biasanya tinggi gelombang meningkat yang menyebabkan ikan rentan mati jika dihempas ombak terlalu besar. Selain itu, kita juga harus memperhitungkan masalah pakan. Ikan bawal termasuk jenis ikan yang butuh banyak makanan untuk berkembang. Bila tidak cermat, biaya pakan bisa tidak sebanding dengan nilai jual. Cara menyiasatinya bisa dengan membuat pakan sendiri dari campuran ikan kecil dan tepung kedelai. Budidaya bawal memiliki potensi bisnis yang cukup menjanjikan karena banyak masyarakat di Indonesia yang mengkonsumsi ikan dan segala jenis olahannya dalam menu harian. Ada banyak target bisnis budidaya ikan bawal ini, mulai dari pengepul dan pedagang ikan di pasar tradisional, menawarkan ke rumah makan dan restoran, hingga langsung menawarkan kepada ibu rumah tangga untuk konsumsi sehari-hari. Buatlah kerjasama dengan restoran dan rumah makan, supermarket dan minimarket sekitar. Tawarkan produk ikan bawal Anda dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang terjaga.
Kita juga bisa mengembangkan pemasaran menggunakan sarana online seperti marketplace dan media sosial. Berikan banyak pilihan produk seperti ikan bawal segar, frozen hingga olahan. Bahkan, Anda bisa mencoba untuk menjalin kerjasama dengan eksportir untuk memasarkan produk ke mancanegara mengingat permintaan ikan bawal di luar negeri juga cukup tinggi.